Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pemrograman berbasis website, yaitu laporan tugas Laravel Raw Query dan Query Builder. Kami dari kelas pemrograman berbasis website C. Di sini ada anggota dari kelompok 3 yang pertama Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM 3020. Terus ada Bagas Cahyopurnomo dengan NIM 3041, ada Angelia Margareta dengan NIM 3046, ada Hanan Amar dengan NIM 3060, dan saya sendiri Dejan Beta Pratama dengan NIM 3102. Oke, langsung saja. Jadi di sini kami langsung akan menjelaskan mengenai struktur route, table-table, isi controller, dan isi atau view. Dan yang pertama bisa dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur rute dari program yang telah kami lakukan atau kami kerjakan. Yang pertama di sini ada use. Nah, use di sini di gambar di screenshot atau tugas kami ini ada use illuminate support facet route dan use HTTP controller, kategori controller dan wisata controller. Di mana hal ini fungsinya untuk mengimport. Jadi misalkan yang atas itu use illuminate slash support slash facet set root slash root. Jadi itu untuk mengimport kelas root dari Laravel itu sendiri. Sedangkan kalau yang use app slash HTTP slash controller slash kategori controller itu me- mengimport kelas kategori controller yang letaknya di depannya itu ya di depannya yaitu di app lebih di subnya itu HTTP, di subnya lagi itu controller seperti itu. Begitu juga untuk wisata controller. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada rute get slash function return view home. Jadi saat kita baru masuk itu akan langsung diberikan atau di return ke view dengan nama home seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada rute get, post dan post. Yang pertama di sini ada rute get. Rute get itu fungsinya untuk mengambil gitu. Jadi di sini rute get ini diambil saat eh, kita mengakses kategori seperti itu. Jadi kategori controller itu kelasnya akan men-show data dengan fungsi show data tadi. Lalu kalau get itu ya sama, cuma ini ada kategori .insert. Berarti saat kita menginsert itu kan slashnya bertambah nih, bertambah jadi kategori slash insert. Jadi yang diambil itu insert bukan show data seperti itu. Jadi kalau get itu seperti itu. Sama juga berlaku untuk seperti kategori edit. Nah, sedangkan ini kategori edit ini diambil berdasarkan ID. Makanya di sini ada tanda kurawal dengan isinya itu ID. Jadi diambil berdasarkan ID-nya seperti itu. Begitu juga get object insert wisata dan get object edit wisata seperti itu. Lalu untuk post itu mengembalikan nilai. Kalau get kan mengambil, kalau post mengembalikan nilai seperti itu. Jadi mungkin untuk struktur rute itu saja. Mungkin bisa dilanjut ke penjelasan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur tabel-tabel yang digunakan oleh kelompok kami. Di mana untuk struktur tabel yang kami gunakan di sini yaitu terdapat dua entity dalam database. Dua entity ini adalah yang pertama tabel wisata yang berisi ada ID dengan gambar kunci di situ maksudnya adalah sebuah primary key dari entity-nya di mana eh, ia bersifat auto increment, yaitu dibuat sendiri oleh komputer, lalu ada atribut jenis kategori, created at, update at. Lalu ada juga entity entity kategori, di mana untuk entity ini memiliki atribut sama, ada ID, lalu ada atribut jenis, kategori, created at, dan update at. Kemudian dalam pembentukan dua entiti antara tabel wisata dan tabel kategori ini memiliki hubungan one to many, yang berarti dapat disimpulkan bahwa setiap wisata hanya memiliki satu kategori saja dan satu kategori memiliki banyak wisata. Implementasi dari hubungan ini nantinya akan diterapkan dengan menggunakan ID dari jenis kategori untuk ditambahkan ke dalam tabel wisata dan di dalam tabel wisata menyimpan kunci asing yang merujuk ke ID kategori. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, baik. Jadi
Selanjutnya terkait struktur isi controller, pertama yaitu controller wisata, di mana controller wisata ini kami menerapkan metode query-nya itu menggunakan query builder dalam pelaksanaannya. Oke, jadi mungkin ke bawah. Nah, jadi di controller wisata ini ada beberapa fungsi yaitu seperti CRUD-nya, create, read, update, dan delete. Di mana yang pertama ini ada show data, di mana show data ini untuk menampilkan data beserta kategori yang terkait. Nah, di sini kita menerapkan query builder-nya. Jadi untuk menampilkan ini kita melakukan query select, di mana yang kita select itu yaitu wisata ID-nya. Lalu kita seluruh wisata ID. Nah, di mana kita nanti kita joinkan juga, kita ambil tabel kategori. Nah, lalu kita spesifikkan di tabel kategori ini apa yang kita ambil. Nah, di sini kita mengambil ID jenis kategori. Nah, setelah itu dari data yang telah kita ambil itu akan dikembalikan ke halaman objek. Nah, berikutnya yaitu ada function insert wisata, di mana wisata ini digunakan untuk menampilkan form datanya, menampilkan form data waktu melakukan add data. Nah, jadi di sini itu apa ya? Kategori itu di data kategorinya itu dikirimkan ke view insert wisata untuk ditampilkan kepada pengguna. Nah, selanjutnya ke bawah. Nah, nah kalau tadi insert wisata itu untuk eh, menampilkan formnya untuk melakukan add data. Nah, sedangkan di function add data ini yaitu untuk memproses data agar data ini masuk ke dalam database. Nah, di add data ini kita membawa parameter request, di mana request ini nanti yang akan dijadikan inti dari inputan user. Ketika user nanti menginputkan apa, dia nanti akan diterima oleh function add data ini sebagai request. Di mana nanti request tersebut akan divalidasi. Jika validasi ini berhasil, dia akan memasukkan, menginsert di tabel wisata sini, diinsert ke tabel wisatanya. Oke, ke bawah. Nah, di sini ada delete data. Delete data ini juga sama, kita menggunakan parameternya itu request, di mana request ini yang diterima yaitu ID. Nah, dispesifikkan di ID-nya. Jadi uh, ID ini nanti yang akan jadi inti dari penghapusan datanya. Jadi jika user nanti ini memilih ID satu, maka ID satu itu akan di delete ke bawah. Nah, jadi belum atas atas ya, atas atas. Nah ini, nah ini ada edit data. Edit data ini eh, yaitu yang menampilkan form edit datanya. Jadi menampilkan form edit data sekaligus menampilkan data yang ingin diedit itu apa. Jadi di sini juga sama, yaitu yang ditampilkan itu berdasarkan ID-nya, berdasarkan ID. Jadi ID nanti ID data ini menampilkan ketika kita ingin update ID pertama. Jadi data yang ditampilkan di form edit data ini yaitu data ID yang telah kita pilih tadi. Lalu di return ke view edit wisata tampilannya. Nah, yang di return apa? Yang di return itu data dari tabel wisata, lalu juga beserta tabel yang kita joinkan tadi, yaitu kategorinya juga di return. Oke, ke bawah. Nah, di sini yaitu uh, function update data, yaitu untuk memproses data yang telah kita update agar dirubah ke dalam database. Itu parameternya juga sama, kita menggunakan request, lalu dari request itu divalidasi apakah jenis kategori, nama wisatawan, wisata, dan harganya itu require. Nah, nanti jika validasi ini berhasil, maka tabel wisata itu berdasarkan ID-nya itu akan diupdate, lalu di return kembali ke back. Oke. Mungkin selanjutnya untuk controller kategori akan dijelaskan. Saya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kontrol kategori yang menyimpan alurnya dari fitur kategori. Langsung ini yang pertama use ini menggunakan yang models ini menggunakan mengambil dari kelas models untuk connect ke database juga. Lanjut ke bawah. Nah, di sini ada kategori kita mengimplementasi sebuah kelas yang bernamanya kategori controller. Nah, di sini dia mengextend dari kelas controller, terus public function insert ini untuk return view atau kembali ke halaman insert. Terus yang kedua di sini ada public show data. Nah, di sini kita membuat variabel yang bernama kategoris. Nah, di sini yang dilakukan untuk memasukkan ke database. Nah, di sini kita melakukan memasukkan data ke database kan di sini nama database-nya nanti kategoris. Dan nanti dia akan masuk ke SQL di mana menggunakan DB select untuk menjalankan query SQL. Coba ke bawah. Nah, hasil query yang tadi akan disimpan dalam variabel kategoris, terus itu akan mengembalikan tampilan dengan menggunakan function view. Terus yang kedua ada public function add data. Di sini kita menggunakan class request dan juga method request juga untuk menerima atau mengecek yang user kirimkan atau yang user inputkan. Terus kemudian kita validate. Nah, validate ini digunakan untuk mengecek apa data yang dikirimkan oleh user. Nah, jadi di jenis kategori ini required berarti nanti jika user menginputkan itu data tersebut tidak boleh kosong. Kemudian jenis kategori juga sama menggunakan validate. Terus ada DB statement itu untuk insert ke dalam database kategoris yang berisikan jenis kategori, created at, sama updated at. Nah, values-nya ini jenis kategori yang tadi, variabel jenis kategori yang inputkan oleh user. Terus bawahnya. Nah, kemudian ada public function delete data. Sini digunakan untuk menghapus data dari query-nya. Di sini menerima parameter request yang merupakan objek dari kelas request. Kemudian request itu mengambil ID dari database, dari data objek yang dikirim melalui permintaan router tadi, yang di HTTP. Nah, nilai ini akan digunakan untuk menentukan data mana yang akan dihapus dari tabel kategoris. Terus yang selanjutnya ada public function edit data. Edit data ini digunakan untuk mengambil data kategori dari tabel kategoris berdasarkan ID yang diberikan. Kemudian akan menampilkan data tersebut pada halaman edit. Nah, di situ untuk merubah data yang ingin dirubah oleh user. Kemudian kita update data, digunakan untuk melakukan validasi data. Nah, di sini sama seperti tadi kita menggunakan validate, kemudian mengecek user apa request inputan dari user dan updated. Kemudian di-update ke dalam tabel kategoris berdasarkan ID yang diberikan. Kemudian akan mengarahkan pengguna ke halaman sebelumnya. Lanjut. Oke, baik. Untuk yang berikutnya adalah struktur atau isi view. Jadi di sini bisa di awalnya yaitu main, di mana view ini merupakan view yang berbentuk dashboard. Tujuannya untuk penulis atau admin untuk mengelola sebuah sistem, di mana author dashboard ini terdapat fitur untuk menambahkan objek wisata dengan kategori wisata berbasis CRUD, create, read, use, dan delete. Nah, jadi di sini strukturnya diawali dengan template kurang lebih kayak gini dengan judul pariwisata karena web kita ini pariwisata yang dibuat. Terus ini jadi
Ini termasuknya kayak HTML dengan beberapa eh, dengan head atau bisa dikatakan awalan yang memang kita linkkan dengan Bootstrap juga di sini dan juga ada beberapa CSS yang dihubungkan seperti itu. Itu untuk template-nya, untuk main-nya. Dan ini juga berikutnya adalah seperti ini. Jadi kurang lebih ini adalah beberapa pengaturan CSS dan HTML-nya. Jadi terdapat beberapa kelas yang menggambarkan beberapa CSS itu sendiri untuk membentuk webnya. eh Kurang lebih seperti itu. Dan view sendiri seperti yang sudah dijelaskan berhubungan sama controller, di mana controller ini juga yang merupakan update, memberikan update pada view itu sendiri. Jadi view itu juga nanti eh, ya sesuai yang saya sebutkan sebelumnya akan meminta model untuk memberikan informasi data hingga bisa menampilkan bentuk outputnya kepada user seperti itu dan meminta model datanya juga melewat controller. Nah, kemudian kurang lebih ini hampir sama kayak ini karena ini template nyamannya. Jadi ini beberapa kayak semacam saya ambil contoh kayak ini ada my profile, notification, nama settings. Itu beberapa contoh tuh submenunya istilahnya. Kemudian, nah kita masuk aja ke home. Jadi view ini merupakan view yang akan menampilkan home, di mana view ini hanya merupakan view yang menampilkan dashboard awal ketika user masuk ke dalam menu dashboard. Jadi bisa dikatakan sebelumnya itu kan ketika mengakses webnya itu akan diarahkan ke home. Jadi view home. Nah ini akan diarahkan ke dashboard ini, ke home ini. Ya ini dashboard. Terus kurang lebih ini collision terus back header ini adalah CSS-nya, kelasnya, makanya bisa terlihat di sini. Terus, nah ini untuk tampilan UI-nya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini dashboard, terus disesuaikan sama CSS-nya ini juga untuk bentuknya misal collision dan juga lainnya back header, float leaf, dan jenisnya back title seperti itu. And then ini untuk objek. Jadi view ini kurang lebih hampir sama pada tampilan dashboard awal, namun di sini untuk menambahkan sebuah tampilan lagi untuk menampilkan data objek wisata pada sebuah database seperti itu. Jadi ini masuk ke dalam controller add data. Jadi dia kan berhubungan untuk menambahkan objek pada sebuah database seperti itu. Nah, di sini kurang lebih sama objek wisata namun, nah di sini ada nomor, kategori, nama wisata, alamat wisata, harga, dan aksi. Jadi ini adalah bentuk semacam tabelnya. Nanti kolomnya kurang lebih seperti ini, nomor, kategori, nama wisata, alamat wisata, harga, dan aksi. Nah ini diarahkan kepada controllernya itu sendiri nih. Ada jenis kategori, nama wisata, alamat wisata, dan harga. Seperti itu. Jadi dihubungkan pada tabel kategori, tabel kategori terus diakses ininya. Dari row berapa, row apa, jenis kategori, nama wisata, alamat wisata, dan harga. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus ada yang view kategori. View ini menduplikasi dari view sebelumnya, yaitu objek namun yang ditampilkan pada view ini adalah data kategori wisata. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kategori. Nah, kemudian ini untuk bentuknya, bentuk dari tabelnya kurang lebih ya. Nomor, jenis kategori, terus aksi. Jadi setelah di add itu kan di show ya. Jadi view ini adalah data kategori wisata. Data kategori wisatanya seperti ini. Nah ini mengakses dari kategoris, tabel kategoris. Terus bagian inilah kurang lebih untuk berhubungan dengan controllernya itu sendiri. Jadi mengakses row-nya, terus nanti mengambil ID-nya. Nah, terus ada ini yang
view insert. Jadi ini untuk view ini digunakan untuk menampilkan form penambahan data kategori wisata. Nah, ini juga insert data kategori. Jadi sama seperti sebelumnya add data. Nah, ini insert data kategorinya. Jadi fokusnya di bagian jenis kategori, terus nanti di submit seperti itu. Terus ada view edit. Nah, edit ini berhubungan sama update data kategori, update data yang sudah dijelaskan sebelumnya, controller update data. Nah, em, di sini hubungannya ada di bagian sini. Jadi data jenis kategori. Nah, itu nanti bakal diupdate seperti itu. Jadi jenis kategori itu dah. And ada insert wisata. Nah, di sini ada insert data kategori, di mana view ini untuk menampilkan from penambahan data objek wisata. Nah, sengaja ke sini. Jadi ini yang berhubungan dengan kontrolernya dan model. Nah, mengakses itu apa kategori, tabel kategori. Kurang lebih seperti itu dan ada edit wisata juga sama seperti sebelumnya yaitu eh, update data wisata di mana di sini ada aksi penghapusan dari datanya juga yang kita tahu sebagai delete. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini label-label ini adalah bentuk dari itunya. Jadi ini berhubungan dengan apa misal ini data terus data harga seperti itu. Kurang lebih ini yang berhubungan dengan kontrolernya juga. Nah, ini untuk tampilan UI-nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini untuk kategori tambah tambah kategori. Terus ini untuk objek wisata tambah wisata. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya itu ada kayak semacam tabel di mana kalau untuk yang kategori ini terdapat nomor, jenis kategori, dan aksi. Nah, bisa dilihat ya di sini ada wisata bahari, wisata budaya, wisata religi, dan di sini ada bagian aksinya. Di sini ada delete sama bagian update. Atau bisa dikatakan edit juga bisa. Terus di sini ada objek wisata. Nah, objek wisata ini ada tambah wisata sama seperti ini ya. Ini untuk add. Jadi untuk menambahkan create dari wisata sama seperti sebelumnya tambah kegiatan juga untuk meng-create kategori tambah kategori sorry untuk meng-create kategori. Nah, sama juga di sini ada untuk update sama delete. Jadi ada buat edit sama delete-nya itu sendiri. Jadi itu untuk view-nya. Untuk selanjutnya mungkin bisa demo dari webnya dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini apakah sudah terlihat? Udah kan ya? Oke. Jadi mungkin langsung ke bentar. Nah, jadi di sini saya akan mendemokan hasil dari kelompok kami. Yang pertama di sini kita akan melihat dulu kategori. Nah, di sini kami melihat data-data yang sudah ada di kategori. Di sini yang sudah ada misalnya kategori bahari, edukasi, dan lain-lain, di mana ini merupakan inputan yang akan nantinya kita inputkan. Untuk nomor sendiri ini didapatkan dari iterasi yang ada di view tadi ya. Lalu pertama kita tambah dulu, klik tambah, terus kita masukkan kategori. Misalkan kita tambah kategori semi edukasi misal. Semi edukasi. Lalu kita submit data. Nah, ini akan langsung ke yang sudah terupdate. Sebenarnya ini hasil revisian. Kalau misalkan yang tadi yang dijelaskan teman saya itu yang sebelumnya, bentar, saya stop dulu, saya searching lagi. Nah, ini jadi kalau misalkan return-nya itu kita kasih baik seperti yang awal, maka yang dikembalikan itu tidak akan menampilkan yang sudah terupdate seperti itu. Eh, Nah, misalkan kita pencet lagi kategori, kita tambah lagi, misalkan eh, misalkan pweb gitu, coba pweb. Nah, kita submit.
Nah, jadi tidak akan kembali ke halaman kategori seperti itu. Kita lanjut saja ke edit atau update di kolom aksi. Kita tekan apa ikonnya ini yang warna kuning. Nah, di situ akan menampilkan data yang sudah kita masukkan. Misalkan ini Bahari, kita ganti jadi Bahari 1. Misalkan gini, kita update lagi. Nah, kalau sudah gini, artinya sudah terupdate dan kita bisa cek lagi di kategori. Nah, dari Bahari tadi akan berubah jadi Bahari 1. Sekarang yang terakhir di sini adalah delete. Kita delete, misalkan kita delete ini kolom ke-8, baris ke-8 kita hapus. Nah, terus kita cek lagi. Nah, kolom 8 yang tadinya angka nggak jelas, nah sekarang sudah berubah jadi semi edukasi. Jadi sudah berhasil terhapus. Jadi untuk CRUD kategori sudah selesai. Kita lanjut ke CRUD yang objek wisata. Objek wisata yang pertama gini sudah kita bisa melihat. Lalu kita ke create yaitu tambah data. Kita pilih kategori. Nah, kategori ini dipilih berdasarkan kategori yang sudah kita inputkan tadi. Berarti ini menunjukkan relasi antara tabel 1 dan tabel 2, yakni tabel objek wisata dan tabel kategori yang telah kelompok kami kerjakan. Misalkan kita pilih modern, kita masukkan namanya eh, taman bermain misalkan, terus alamat wisatanya misalkan Jember, dan harganya kita buat 150 coba. Kita submit data. Nah, setelah kita submit, maka akan mengembalikan halamannya ke halaman objek, jadi langsung ditampilkan halaman yang sudah terupdate, yakni modern dengan nama wisata taman bermain dan alamat Jember dengan harga 150.000. Lalu kita berlanjut ke edit. Sebenarnya sama kayak tadi, kita tekan yang kuning, terus kita tambahi, misalkan di sini kategorinya kita ganti jadi Bahari, kita update data. Oh, nah, jadi ini placeholder-nya kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita update data. Nah, kalau sudah gini berarti sudah terupdate, kita cek di objek wisata. Nah, ini kategori yang awalnya tadi modern, kita berubah jadi Bahari 1 seperti yang tadi. Berarti untuk edit sudah aman, kita lanjut ke hapus. Misalkan kita hapus yang baru kita tambahkan, nah langsung terhapus. Sudah, berarti untuk CRUD dari objek wisata dari kelompok kami sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami tampilkan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang telah kelompok kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.